Bentar, tapi pindah soal. Nah, ini jadi yang pertama ini soal klasik aja sih. Nah, ini ya soalnya. Nah, ini pertama kita harus tentuin apa ya? Kita harus tentuin P sama inverse dari P gitu. Sorry, sorry. Ada yang ngechat tiba-tiba. Oke, kembali ke ini ya. Nah, jadi, loh, saya earphone kok hilang? Bentar, bentar. Oh, nih, saya ketemu. Oke, bentar guys, aku lagi ngitung jawabannya dulu. Mastiin. Aman nggak? Bentar, bentar. Ini kita langsung aja insert aja ya guys. Untuk sementara kita masukin dulu bentuknya dulu. Jadi kita ada 0, 0, negatif 2, 1, 3, 1, 1, 0, 3. Nah, ini pertama kita harus cari dulu ya eigen value-nya dia ada berapa gitu. Nah, kalau misal kita cari eigen value kan kita dapat di sini kalau kita kurangi sama X saja gitu, karena X lebih gampang nulisnya, alasannya gitu aja sih. Terus ini ada 0 min X, 3 min X, sama 3 min X kan. Nah, habis itu kita hitung determinannya. Berapa ya ini determinannya? Determinannya ini negatif X kali 3 min X kuadrat. Kita kurangi sama negatif 2 kali 3 min X. Ini sama dengan 3 min X kali min 3X plus X kuadrat ditambah 2. Ini berarti 3 min X, X min 2, X min 1.
Berarti di sini kita dapat lambdanya, kemudian satu 2 3 gitu. Nah, habis kita masukin, hmm, habis kita masukin satu per satu, misal kok yang lambdanya satu ya, lambda sama dengan satu, maka kita mau nyari X1, X2, X3-nya yang memenuhi untuk persamaan nol nol nol. Ini berarti, ini BTW aku nggak bakal ngelakuin semuanya ya. Jadi kayak aku yakin kalau yang bikin ini bisa gitu. Nah, ini sama dengan nol nol nol. Nah, habis ya kita udah dapat fakta ini. Coba dari kita sekarang masukin ya. Kalau misalnya ini kan kita dapatnya X3-nya sama dengan nol, X3 sama dengan nol. Terus X1 sama dengan nol. Terus habis itu apa lagi ya? X1 nol, X2, X1 nol, X2 nol. Sorry guys, bentar. Lagi nggak fokus. Oh, ini sorry. Pantas kok nggak mungkin ketemu. Lupa guys. Terus dikurangi ya. Kalau dikurangi satu ini kan berarti ini negatif satu, nol dua, satu nol satu, satu dua satu, sorry, terus satu nol dua. Nah ini kita bisa dapat X1 sama dengan ini berapa ini enaknya? Anggap aja negatif 2, sorry, maksudnya pasangannya sama dengan negatif 2 setengah sama satu. Nggak mau spasi ya? Bentar. Oke, nggak mau aja berarti. Sama satu gitu. Nah ini kalau misal kita pakai cara-cara lainnya, kita bakal dapat solusi negatif satu nol satu untuk 6 dua. Terus habis itu lambda 3 kita bakal dapat 010.
Nanti alangkah baiknya kalau bisa diuraikan kalian tulis satu persatu sih, tapi ya terserah kalian gitu. Mau gimana? Nah, terus habis itu eh untuk dapetin P-nya kita tumbuk mereka gitu. Tumbuk mereka ke samping, jadi kita dapat -2 tengah sama 1. Terus ini yang kedua dapat -1, 0, 1, udah benar. Duanya 0, 1, 0. Itu sih. Waktu balik ya guys. Hmm, mungkin harus kita transpose ya. Kayaknya ya. Ini 1, terus habis itu -1, 0, 1, terus habis itu 0, 1, 0. Oke. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri kayak ada dia itu inverse-nya berapa. Nah, itu inverse-nya kita dapat sama dengan -1/2, 0 -1/2, 1, 0, 2, terus tengah 1/2. Itu sih. Terus nanti ini dapat D kan. D-nya ini bakal jadi nggak bisa langsung ya. Jadi D-nya ini bakal jadi diagonal yang diagonal vertikal yang matriks diagonal yang itunya tuh 1, 2, 3. Ini sih. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini?
Atas, sorry kepotong. Wait. Nah, terus ini triknya itu gimana sih? Nah, kan P pangkat A min, P pangkat min satu, AP kan kita sama dengan D kan. Nah, terus habis itu kan kok D dipangkatin ya udah kita pangkatin masing-masing aja satu persatu gitu. Oke? Terus habis itu tinggal kalian masukin, ini kan P pangkat min satu kan. P pangkat min satu AP sama dengan D, D pangkat K itulah. Nah, ini kalau misal kita pindahin, bukan pindahin sih, lebih ke arah eh, tambahin, berarti kan kita tinggal P kali D pangkat K kali P pangkat negatif satu. Terus ini tinggal dihitung manual perkalian biasa gitu. Nanti dapat A pangkat 17. Gitu sih. Sorry guys, ini agak lagi kan. Ah, so, ada berapa orang baru di tempat kosku. Wipinya mulai nge-live. Haha. Oke. Sekarang next question ya. Nah, transformasi linear sekarang. Dengan rumus A, B, C, 2A plus B plus 2B min 3C plus A plus D X kuadrat. Transformasi linear tuh beda atau sama ya guys kira-kira? Kayaknya beda ya.
Terus soal yang satu lagi, bentar sekalian tak pindahin. Oke, itu guys. Hmm. Tunjukkan berarti ada suatu transformasi lini. Guys, bukannya di debat nggak ada transformasi linear ya? Atau emang ada PPT-nya tapi aku nggak nyadar aja. Ya perasaan kita nggak diajarin transformasi linear nggak sih? Jujur nggak tahu ya. Perasaan, soalnya di debat cuma sampai minggu 12. Wait, wait, wait. Saya. Soalnya perasaan kita dari kemarin nggak belajar transformasi linear tuh. Di itu cuma PPT week terakhir ya. Oh nggak di debat sih. Hmm. Anyway, ini ya. Jadi ini karena dia M2 ke P2, terus kita mau buktiin kalau dia itu transformasi linear, maka kita harus dapat apa ya? Kita harus buktikan kalau sifat homogenitas dan juga sifat penjumlahnya berlaku gitu. Terus nanti kayak sisanya kayak itu cuman turunannya, kayak gitu ya. Nah, pertama kita mau buktiin sifat homogenitasnya dulu. Jadi sifat homogenitas tuh TKO sama dengan KTO. Jadi kalau misal jelas ya, kalau misal ini. Soalnya kenapa? Kalau misal kita punya, bentar, kita masukin matriks dulu. Kalau kita kasih KO kan berarti ini KA, KB, KC, KD kan. Ini kan berarti nilainya dia bakal 2KA tambah 2KB tambah 2KB min 3KC
X plus KA plus KD, X kuadrat ya. Nah, terus kalau misal dia memenuhi ini kan adalah sama dengan K dikali T, sorry ini bentar, bentar. T, KA, KC, KB, KD. Nah, ini kan karena dia memenuhi ini, maka kayak dia memenuhi sifat homogenitasnya gitu. Oke, terus habis itu, kalau yang U plus V ini, dia juga ngikutin. Kalau misal kita punya dua vektor gitu, TAB plus ABCD ini, tambah apa ya, PQRS lah kali ini. PQRS ini kan sama dengan 2P plus, sorry, 2A plus 2P plus B plus Q plus 2B min 3C X plus 2Q min 3R X plus sorry, A plus D X kuadrat tambah apa lagi ya? B plus S kuadrat gitu. Nah, ini kan sama aja kayak kalau kita jumlahin dua-duanya. Ini pinjam bentar. Udah tak apa sih. Ini kan sama aja kayak kalau kita masukin TA plus P, B plus Q, C plus R, D plus S ya. Ketika dia memenuhi transformasi linear gitu. Gitu aja nggak sih? Oke. Kayaknya udah selesai sih, guys. Masuk akal nggak sih? Hah? Ya, gini aja ya kayaknya. Mungkin someone bisa verify, soalnya kok by definition udah selesai sih. Oke, udah selesai ya, guys. Karena dia memenuhi dua-duanya, maka dia transformasi linear gitu. Kayak sependek ini. Kayak aku juga ngerti kayak, buat cuman sependek ini. Ya, emang karena emang gitu. Oke. Oke, guys. Nah, sekarang yang satu lagi. Gambarlah vektor-vektor dengan titik awal dan titik ujung yang telah Anda peroleh dari setiap masalah video ini. Nggak, tak baca dulu soalnya. Oke. Vektor dengan titik awal dan titik ujung yang telah diperoleh. Kan non-zero vektor U.
Terus ini ada ngechat. Sebenarnya kayak transformasi linear perasaan nggak terlalu diajarin Pak Gani sih. Tapi ya gitu. Oke, sekarang yang non-zero factor U ya. Makanya aku juga heran, transformasi linear perasaan nggak disinggung di kelas deh, kok tiba-tiba kuat. Maksudnya gampang sih, tapi ya, bit weird. Oke, ini soalnya dari soal tahun lalu, guys. Eh Terus habis itu, guys, ini correct me if I'm wrong ya, tapi perasaan ini cuman, enggak, soalnya gini guys, aku mikirnya soal ini kan, initial point -1, -3, -5. Terus same direction as 67, -3. Berarti tinggal ditambah dong. Hah? Wait, mungkin ada yang mau nambahin gitu. Soalnya gini, logika aku gini ya guys. Kan ini kita ada matriks itu, -1, 3, 5. Kok minta searah, berarti tinggal ditambah dong logikanya. Correct me if I'm wrong ya guys. Soalnya kayak logika aku mengatakan gitu kayak, ini 673, -3, sorry. Berarti tinggal kita dapat apa guys? Coba tebak. Ini tinggal kita jumlah 5, 10, 2. Selesai. Makanya aku ragu. Eh, ini -5 ya, sorry. Ini salah. Berarti ini -8. Terus habis itu, kalau misal opposite direction, berarti tinggal kurangi dong. -7, -4, 2. Oh, gambar lah. Wait, I forget. Oke, sorry. Tadi aja yang ngingetin ya. Thank you, thank you. Gambar lah. Berarti tinggal digambar aja sih. Jadi kayak kalian misal, bentar, misal awalnya kan gini kan. Ini anggap aja gini ya bentuknya. Terus habis itu ini X, ini Y, ini Z. Nah kan -1, -1, 3, -5. Berarti somewhere here. -1, -3, 5. Berarti somewhere here. Terus habis itu 5, 10, sama -8. 5, 10, -8. Berarti about di sini, berarti ke arah sini. Yang satunya berarti karena ke arah sini, ya berarti tinggal ke arah sini. Gitu. Ini B, ini A. Udah nggak sih guys? Cuman gitu doang. Wait, mungkin ada yang mau correct me if I'm wrong. Oh, sih.
Kayaknya kelasnya Pak Gani nggak dapat transformasi linear atau cuma kesinggung dia sekilas gitu. Oke guys, jadi kayaknya gini aja sih untuk yang apa perkuis-kuisan tahun lalu gitu. Ya oke. Ntar ini tinggal pindah dulu. Oke, sekarang kita mungkin bahas sedikit tentang apa ya, mana nih, mana. Tadi ada yang request kok. Eh, oh iya, sama kayak kok yang soal kombinasi linear gitu, triknya itu kayak gimana ya? Itu agak perlu kreativitas sih, tapi kita coba kerjain yang ini dulu, yang bukan kombinasi dalam. Eh, kombinasi dalam, hasil kali dalam. Jadi kan kita harus memenuhi simetri aksiom, terus habis itu additivity axiom, terus habis itu apa lagi ya? Homogeneity, sorry, sama positivity. Jadi itu kayak mat ini isinya cuma nguji-nguji gitu. Kalau misal yang simetri axiom, simetri axiom ini mudah dilihat memenuhi gitu. Ini juga sih logika. Oh ya benar, iya mudah dipenuhi. Tugas yang nomor dua. Oke, maybe habis ini ya. Terus kalau misal yang additivity axiom ya, additivity kayaknya iya. Terus kalau misal homogeneity, iya. Gofil. Nah, ini kayaknya aku langsung ke poin isunya, ya. Positivity axiom. Nah, ini kan kenapa aku bilang kayak dia langsung kelihatan nggak bakal memenuhi. Soalnya kalau misal kita masukin 1,1, dan ini nama kurungnya apa sih? Bentar, guys. Kurungnya itu apa ya ini? Bracket. Nah, ini dia. Nah, kita masukin 1,1. Ini kan sama dengan 1 tambah 2 min 3 sama dengan 0. Ini kan melanggar syarat jika dan hanya jika dari P, V-nya. Oke, berarti kayak ini bukan merupakan hasil kali dalam. Selesai, guys. Ternyata nggak wait, aku tadi kira bakal agak susah, nyata nggak. Nah, nomor dua ya. Oke, jadi itu gini, guys. Kalau kalau apa ya? Kan metode matematika ini dan perlu sedikit kreativitas gitu. Oke,
Sekarang kita coba reduksi ya guys. Reduksi itu maksudnya kayak kita coba bikin dia paling sederhana gitu. Bentar ya. Kan ini kan kalau misal kita coba ya, kita coba bikin dia jadi, bentar nih. Kan kita lihat kok misal baris pertama sama baris keempat tuh cuman kayak negatif satunya. Nangkep ya? Aduh, ini nggak bisa ke custom ukurannya gitu. Um, guys, kok di Word gimana ya? Bikin custom size gitu. Ada yang tahu maybe? Wait, well, oke. Itu urusan nanti aja dah. Oke. Nah, soalnya kan baris pertama kan 1, -3, 4, -2, 5, 4. Terus kayak baris keduanya kan dia jadinya 2, -6, 9, 1, 8, 2. Aku mungkin tak tak draw aja ya. Nah, ini kan soalnya kan kita kalau misal ambil baris 4 kita tambahin sama dengan baris 4 tambah baris 1 kan jadi 0, 0, 0 kan. Berarti di sini ada bahnya itu udah nggak penting gitu sekarang. Nah, sekarang kita coba baris kedua sama dengan baris ke baris ketiga aja deh. Baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurangi sama baris kedua gitu. Nah, berarti kan kita dapat 0, 0, 0, 1, 5. Terus habis itu kita dapat bentuk ini yang paling baru. Dapat bentuk ini ya. Terus habis itu kita kurangi baris 2 sama dengan baris 2 dikurangi 2 baris 1. Nanti kita dapat bentuk ini. 1, -3, 4, -2, 5, 1. Terus ini 9 dikurangi 8, 1. Depannya jadi 0. -1 dikurangi -4 jadi 3. 8 dikurangi 10 -2. 2 dikurangi 1 0. Terus ini 1 5 gitu. Nah, ini tinggal kita lihat bentuknya aja sih. Ini 4 ya. Oh, ini 4. Berarti di bawah ini 2 dikurangi 8. Berarti ini negatif 6. Ini 5. Oke, berarti karena kita udah dapat bentuk ini, kita bisa tentuin eh, ruang kolom, ruang baris, ruang nol, rank, sama nullity. Gitu guys. Cuman akunya aja yang agak lupa ya. Definisi masing-masingnya apa? Ini udah kereduksi kok, tapi bentar ya. Ini nullity-nya berarti, bentar, ini rank dulu ya. Kita bahas rank ya. Kalau rank, ini kita dapat 3. Kenapa 3? Karena kita ada 3 baris yang nggak nol gitu. Ini kan banyak kan nol semua kan, udah nggak penting. Terus nullity-nya itu dia
Kalau latihan soal disuruh pahami, guys. Terus ini nulitinya ini kan ada 6 kolom. Kita kurangi sama 3, jadi 6 min 3 gitu. Ruang kolom, rank, nuliti. Oke, terus kalau ruang kolom berarti kalian sama ruang baris tuh tinggal kayak, ya udah kalian satu persatu ambil barisnya sama kolomnya gitu. Terus habis itu kok ruang nol itu, wait, emang ruang nol kita diajarin guys? Iya diajarin sih. Oke, kalau misal ruang nol itu kayaknya yang solusi itu ya. Oke, berarti kita tinggal nentuin ruang solusinya. Oke, berarti tinggal berapa ini? Ini kan berarti ada 6 variabel ya. Jadi tinggal kita kerjain sih guys. Ini misalnya ini X1, X2, X3, X4, sama X5. Oke, sama X6. Nah, kita kan tahu kalau X5 sama dengan negatif 5X6. Itu. Terus habis itu kita juga dapat kalau, nah, paling bawah, bentar, kita turun. Terus kita dapat kalau X3 ditambah X4 sama dengan 2X5 plus 6X6. Terakhir, kita dapat kalau X1 plus sorry, dikurangi trik 6 min 3 itu kalau min baris kah? Enggak, maksudnya kolom dikurangi rangnya. Itu beda sih. Kalau misal kolom kurangi baris berarti 6 min 4 dong. Nangkep ya bedanya. Nah ini kan, kalau misal ini kan dia cuman X1 min 3X2. Terus habis ini kita kayak perlu nebak satu solusi deh guys. 4, em, 4X3 minus 2X4 tambah 5X5 tambah 4X6 sama dengan 0. Terus kita kayak nebak solusi gitu. Misalin kayak kita dapat apa ya?
Ini misal X6-nya 1, X5-nya -5. Berarti X3 tambah X4 sama dengan -10 tambah 6 -4. Terus X1 min 3X2 ditambah 4X3 min 2X4 dikurangi 25 ditambah 4 kurangi 21 sama dengan 0. Jadi ini kita langsung aja ambil X3-nya 0, X4-nya -4, terus ini dapat jadi 0 kan. Terus ini jadi plus 8 min 21 sama dengan 0. Jadi X1 min 3X2 sama dengan 13. Nah, berarti ini X1 kita ambil aja sembarang gitu. Misal 16, X2-nya 1 gitu. Kayaknya kita terus nanti dapat 16, 1, 0, -4, -5, 1 gitu. Gitu sih, guys. Berarti ini kayak ruang nolnya ini salah satunya. Tapi kayaknya ini karena gimana guys, ruang nolnya ini dia gimana? Sebenarnya ambigu sih. Soalnya kayak ruang nol tuh biasanya dia solusi umum gitu. Tapi soalnya di sini kita ada 6 variabel, tapi cuma ada 3 persamaan, jadi kayak nggak bisa ngasih rumus umumnya gitu. Jadi kayak agak aneh jujur soalnya. Ini menurutku agak aneh sih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain soal ini. Terus kok misal, ini aku cuma mau mastiin nggak ada yang bingung ya guys. Jadi kayak kok diminta ngambil ruang kolom, itu kayak habis kalian reduksi gini. Ruang kolom tuh misal ini, 1 0 0 0 ini. Terus kalau misal ruang baris itu, misal kayak 1 3 3 3 ya inilah. Yang 1 3 negatif, sorry, negatif 3 4 negatif 2 5 4 gitu. Terus kalian tinggal tulis satu per satu untuk mas barisnya sampai misal kalau yang baris sampai 0 0 0 0 nih, ya udah gitu aja sih. Kayak ada yang bingung nggak guys? Kayak beneran cuman gitu.
Aman ya guys. Kayak bener-bener cuman gitu sih. Wah, jadi guys, serius. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi guys. Oke, ada yang nanya. Aman, aman, aman. Oke, aman, aman. Oke. Ya, iya, gitu guys. Serius sesimpel ini. Ya, yang penting kalian kreatif dikit gitu kok. Misal kayak kombinasi linear sama reduksi. Kreatif dikit, terus habis itu langsung selesai. Biasa, bukan biasanya, pasti sih.
Oke guys, mungkin karena nggak ada pertanyaan, mungkin aku kasih waktu sampai 2025 ya, 2026 gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, aku mungkin end gitu. Ya, mungkin cuman hafalin aja cara bikin, kalau misal tadi kan, kalau yang pangkat-pangkat tadi kan sebenarnya kan udah langsungan ya itu. Ini tuh aja sih guys. Ya, jadi more or less like it. Nah, ini tak tak kirim ke itu dulu. Control S. Enggak, jangan file save as saja. Oke, udah aku kirim ke akademik ya. Terus mungkin bisa di-share gitu. Udah sih guys, jadi kayak kurang lebih gitu aja. Ya, aku juga bingung mau jelasin apa lagi. Kayaknya udah cukup kejelas. Khususnya gambarlah vektor-vektor. Wow, itu surprising. Kok yang transformasi linear itu berarti cuman